konteks restoratif justice, itu urutannya adalah permohonan dari pihak yang minta restoratif justice, dimediasi oleh polisi dengan cara memanggil para pihak. Jadi polisi akan memanggil pihak terlapor dan pelapor, lalu dimediasikan oleh polisi dan dibuat kesepakatan perdamaian yang memuat. Pertama, pengakuan bersalah, kedua, permintaan maaf, ketiga, pemberian maaf. Tapi ini semua tidak terjadi. SOP hukum acaranya yang berlaku adalah SOP Solo. Yakni apa? Bukan datang ke polisi dulu, tapi tanggal 8 Januari 2026, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis datang ke Joko Widodo di Solo. Setelah itu minta di SP3, baru diperintahkan polisi untuk menindaklanjuti. Setelah itu baru diajukan surat permohonan restoratif justice pada 13 Januari 2026. Setelah itu dikeluarkan SP3 tanggal 15 Januari 2026. Artinya SOP yang berjalan, hukum acaranya itu tidak menganut undang-undang KUHP yang lama. Jadi tidak menggunakan undang-undang nomor 8 tahun 1981. Tidak juga menggunakan ketentuan KUHP hukum acara yang baru, yakni undang-undang nomor 20 tahun 2025. Jadi yang berlaku adalah SOP Solo. Jadi sekali lagi kami tegaskan bahwa restoratif justice yang hari ini dijajakan oleh geng Solo itu bagian dari upaya pecah belah yang sayangnya, sekali lagi saya sayangkan, sayangnya upaya pecah belah perjuangan kami itu difasilitasi oleh Polda Metro Jaya dengan gerak cepat menindaklanjuti perintah dari Joko Widodo dari rumahnya yang semestinya ini adalah mempermalukan presiden kita hari ini. Karena hari ini yang panglima tertinggi atasan langsung polisi, Kapolri itu adalah Presiden Prabowo Subianto, bukan saudara Joko Widodo. Kantor negara kita adalah di Istana Negara, bukan di rumah Jokowi di Solo. Jadi ini merusak hukum acara dalam penegakan hukum, itu dari sisi prosedur. Yang kedua dari sisi substansi, kami tegaskan restorasi ini hanyalah restorasi untuk membeli pejuang agar mau menjadi pengkhianat. Iya, karena substansi restorasi pemulihan ijazah nggak bisa. Karena nggak bisa merestorasi ijazah yang tadinya palsu menjadi asli dengan adanya perdamaian, nggak bisa. Tetap palsu. Tetap saja palsu begitu loh. Makanya kalau ingin membuktikan ijazah itu asli, bawa ke pengadilan. Tapi lagi-lagi di pengadilan Solo, Joko Widodo tidak datang. Katanya akan menunjukkan SD, SMP, SMA, S1 di pengadilan jika diminta. Padahal yang disita hanya SMA dan S1. Berarti SD, SMP kan sebenarnya bisa ditunjukkan ke Solo. Dalihnya kan karena pinjam alat bukti di Polda belum dipenuhi. Dan saya kira Polda harusnya memenuhi. Kenapa? Karena itu untuk tujuan penegakan hukum, yakni pembuktian di persidangan. Wong kemarin saja kita gelar perkara khusus tidak ada tujuan pembuktian saja. Bisa dibuka, bisa dikasih unjuk, bisa melanggar KUHP yang sebenarnya segel itu hanya dibuka di depan persidangan oleh jaksa dalam konteks pembuktian. Kenapa untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Surakarta itu tidak bisa dilakukan? Baru kemudian kami membaca ternyata dugaan kuat kami proses gelar perkara yang menunjukkan ijazah yang mulanya kami agak GR. Mulanya kami kira kami GR karena kami menekan, mendesak untuk ditunjukkan kemudian ditunjukkan. Ternyata itu adalah bagian dari skenario Solo. Terbaca dari apa setelah itu relawan Jokowi Rejo menyatakan setelah ditunjukkan, didekatkan alat bukti, pasal-pasal ternyata masih kenceng. Dari 12 itu semuanya tidak termaafkan. Itu ada 3 yang tidak termaafkan, yang lain bisa dimaafkan. Lah kemudian di follow up dengan adanya restoratif justice dan damai yang kemudian terlepas dibantah oleh Egy, klaimnya kan mereka sudah berdamai oleh Solo. Nah ini kan menunjukkan memang ini adalah bagian dari strategi memecah belah, menjatuhkan mental pejuang kita agar seolah-olah mereka harus segera mengakui ijazah itu asli agar tidak dipenjara. Sekali lagi tidak ada risiko penjara dalam kasus ini. Pertama sudah diperiksa sebagai tersangka Pak Roy dan kawan-kawan tidak ditahan karena tidak ada alasan baik objektif maupun subjektif untuk menahan. Yang kedua, presiden yang kedua ini juga tidak mungkin ditahan. Ada 2 pertimbangan. Yang pertama saja sudah tidak ditahan. Yang kedua, sudah berlaku KUHP yang baru yang ancaman pidananya semuanya di bawah 5 tahun. Jadi tidak bisa lagi untuk melakukan penahanan. Jadi tidak ada.
Karena itu kami telah berkonsolidasi, menyatukan langkah termasuk klaster pertama dan klaster kedua. Dan hari ini Pak Roy Suryo hadir dari klaster kedua untuk meneguhkan komitmen bahwa kita bersatu berjuang bersama-sama, betul kan? Kita akan lawan ijazah palsu, betul? Kita akan terus berjuang, betul? Kita akan lawan seluruh kezaliman geng Solo, betul? Dan sekali lagi saya ingatkan institusi kepolisian, terutama yang dipimpin oleh Pak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo, KUHAP yang baru saja disahkan, Pak. Tolong prosedur KUHAP yang diikuti, jangan prosedur SOP Solo dalam menangani kasus ijazah palsu. Baik, itu pengantar dari saya. Selanjutnya, untuk meneguhkan komitmen persatuan, kami persilakan Pak Roy Suryo untuk menyampaikan pandangannya. Silakan Pak Roy. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf. Ya, saya hadir di sini itu semata-mata karena saya ingin meneguhkan bahwa saya, kemudian Bang Respon Sianipar dan juga Mbak Dr. Tifa itu tetap bersama dengan 3 pejuang yang hari ini akan melakukan kewajibannya untuk menjawab undangan atau menjawab panggilan dari Polda Metro Jaya untuk diminta keterangannya, ya, yaitu Pak Rizal Fadila, Bu Kurnia Tridoyani dan juga Pak Rustam Effendi. Jadi sekali lagi kita tetap kompak, kita tetap bersama, dan sekali lagi sebenarnya kami itu adalah pihak yang diminta menjadi saksi atau ahli ketika waktu itu awalnya TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, itu melaporkan saudara Joko Widodo ke Bareskrim. Suratnya ada, jadi kalau ada orang yang mengatakan waktu itu adalah mereka itu tidak apa-apa ikutkan bahkan di luar dari kesepakatan, enggak, kita bersama-sama, ya. Dan dari awal, dari sini kita mulai, dari sini pula kita harus mengakhiri. Jangan ada yang lari dari tanggung jawab, ya. Jadi artinya kalau ada seseorang yang kemudian tidak seperti nakoda kapal itu seharusnya berada di kapal sampai kapalnya tenggelam, bukan kemudian terjun ke laut sendiri atau bahkan diselamatkan atau menyelamatkan diri sendiri. Jadi sekali lagi kita minta dukungan kepada masyarakat, dan kita tentu tidak lupa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ridhonya, memberikan kelancarannya. Moga-moga pemeriksaan hari ini Pak Rizal Fadila, Bu Kurnia Tridoyani dan juga Pak Rustam itu lancar. Saya tentu saja akan ikut mendukung dan membersamai dari hati yang paling dalam dan juga dari semangat yang paling kuat. Kita tetap bersama. Saya kira itu aja daripada terlalu lama, dan sedikit aja apa yang saya sampaikan untuk menambahkan saja karena kemarin banyak pertanyaan ya. Soal ini dikit ya, mohon maaf, dikit aja karena banyak pertanyaan, dan dari kuasa hukum mengatakan itu Bang Egy di sana itu mobilnya mobil milik keponakannya. Nih lihat, nih BPKB-nya atas nama siapa? Tuh, iya. Dekatkan. Dah ya, jadi ini bukan fitnah, ini bukan fakta. Ya, jelas. Ini fakta. Ini bukan fitnah, ini fakta. Ya, jadi kita tetap berada di sini supaya yang ada di luar sana bingung ya. Ini TSK udah digitu kok malah press conference ya. Biar mereka budrek ya. Nah, gitu, biar mereka budrek. Ya, oke, saya kembalikan lagi ke Pak Bang Gafur Sengaji, silakan. Ya, silakan, Bang Gafur. Ya, gantian. Ya. Terima kasih Mas Roy. Kami selaku tim kuasa hukum Mas Roy CS. Ya. Di sini ada 3 pejuang. Bu Kurnia, Bang Rizal Fadila, dan Bang Rustam Effendi. Dibersamai oleh Mas Roy dan semua kekuatan yang ada di belakang kami. Kami tegaskan sekali lagi, kami tidak punya orang besar. Yes. Kami tidak punya bohir. Kami tidak punya penguasa besar yang berada di belakang kami. Tapi kamu punya dua kekuatan yang insya Allah maha dahsyat. Yang pertama adalah kami punya Allah, yang tentu kebenaran kami sandarkan kepada Allah. Kemudian yang kedua, kami punya doa dan dukungan masyarakat Indonesia yang menginginkan kebenaran dan keadilan ditegakkan di bumi Nusantara ini. Ya, itu kekuatan kami. Nah, hari ini saya mau tambahkan lagi dari apa yang disampaikan oleh Bang Ahmad Kozinudin. Kami juga hari ini akan menggunakan kesempatan ini untuk mempertanyakan beberapa hal kepada penyidik Polda Metro Jaya. Terutama berkaitan dengan pemberkasan yang dilakukan terhadap Mas Roy. Ya, bahwa penyidik Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Desember 2025 yang lalu telah membangun kesepakatan bersama dengan kami, anggota tim kuasa hukum dan para tersangka, di klaster pertama bahwa mereka akan memprioritaskan pemeriksaan saksi meringankan atau saksi ada charge dan kemudian ahli menguntungkan dari dari para pejuang ini. Tetapi kemudian yang dilakukan adalah
setelah dilakukan pertemuan di Solo dan kemudian keluar SP3 dasarnya adalah restoratif justice, tiba-tiba penyidik kemudian tidak lagi melaksanakan komitmen mengirimkan berkas perkara kepada jaksa peneliti untuk memeriksa berkas tersebut. Tentu kami kecewa ya. Kecewanya dua hal. Yang pertama adalah penyidik tidak melaksanakan komitmen, dan yang kedua, karena KUHP kita ini adalah KUHP yang baru yang memberikan titik tekan atau memberikan perlindungan kepada hak-hak tersangka kemudian terdakwa. Kenapa penyidik Polda Metro Jaya tidak melaksanakan KUHP yang baru ini dengan memberikan pembuktian yang berimbang? Ya, karena bukti-bukti yang hari ini dikirimkan kepada jaksa penuntut umum itu menurut kami itu adalah bukti-bukti yang masih menguntungkan Pak Jokowi, dan bukti-bukti itu kan adalah bukti versinya penyidik yang tentu akan menguntungkan penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kalau kemudian cara penegakan hukumnya begini, buat apa kita punya KUHP yang baru? Berarti penyidik Polda Metro Jaya sangat tidak due process of law dalam melaksanakan hukum acara pidana kita yang baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, yang sebenarnya semangat daripada KUHP baru ini adalah memberikan check and balance kepada aparat penegak hukum. Tetapi aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya mengambil langkah yang tidak sesuai dengan kesepakatan dalam gelar perkara khusus dan juga tidak sesuai dengan KUHP yang baru. Tiba-tiba mengirimkan berkas perkara kepada jaksa peneliti tanpa memberikan perimbangan alat bukti kepada kami. Kami yakin dan percaya bahwa apa yang dikirimkan oleh penyidik Polda Metro Jaya itu akan dikembalikan. Percaya sama saya. Kenapa? Karena alat bukti yang dikirimkan ke jaksa itu belum memenuhi persyaratan perimbangan pembuktian antara para pejuang ini dengan yang dimiliki oleh Polda Metro Jaya. Meskipun ini adalah tuduhan adanya penetapan tersangka karena diduga melakukan tindak pidana, itu kan sifatnya masih dugaan. Dugaan itu kan berarti belum ada pembuktian hukum apa-apa. Karena belum ada pembuktian hukum apa-apa, maka penyidik Polda Metro Jaya harusnya berada di titik tengah. Menerima alat bukti dari pelapor, tetapi juga menerima alat bukti yang disampaikan oleh para tersangka dan para pejuang ini. Kenapa kemudian itu tidak dilakukan? Kami melihat bahwa justru ya selang beberapa hari setelah keberlakuan KUHP dan KUHP baru, aparat penegak hukum sekelas Polda Metro Jaya yang sebenarnya kita harapkan memberikan contoh penegakan hukum yang tepat dan benar dengan keberlakuan KUHP dan KUHP baru ini, seharusnya memberikan pendidikan hukum yang benar supaya aparat-aparat penegak hukum yang lain mengikuti. Tetapi yang terjadi hari ini di Polda Metro Jaya adalah Polda Metro Jaya tidak melaksanakan KUHP dan KUHP baru sesuai dengan semangat reformasi hukum pidana kita. Ya. Jadi kami minta nanti hari ini Polda Metro Jaya juga harus bisa memberikan klarifikasi kepada kami, dan kami akan minta supaya ahli-ahli yang sebetulnya belum diperiksa itu mohon untuk diperiksa kembali. Dan kepada lembaga penegak hukum yaitu kejaksaan, laksanakan KUHP. Jika memang alat bukti yang dimiliki oleh penyidik itu belum memenuhi unsur material dan unsur formil, berarti berkas perkara harus dikembalikan kepada penyidik Polda Metro Jaya. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.